Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi di channel Akice. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan eksponensial, materi matematika peminatan kelas 10 MIPA. Seperti apa materinya? Kita lihat. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu nih, apa sih pertidaksamaan eksponensial itu? Jadi pertidaksamaan eksponensial itu adalah pertidaksamaan yang eksponennya memuat sebuah variabel. Ya. Nah, setelah itu mari kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, jadi bentuk dari pertidaksamaan eksponensial itu tetap atau berubahnya tanda ketidaksamaan tergantung dari nilai bilangan pokoknya atau basisnya. Maksudnya begini. Ya. Jadi yang pertama itu bisa saja A itu lebih dari 1, ya, basisnya lebih dari 1. Jika dia A-nya lebih dari 1, maka pertidaksamaannya ini akan sama dengan hasil dari pertidaksamaan tersebut. Ya, contoh nih, A pangkat Fx lebih dari A pangkat Gx, maka nanti penyelesaiannya adalah Fx lebih dari Gx. Jadi tandanya ini sama nih, sama-sama lebih dari. Begitupun jika dia kurang dari tandanya, maka kurang dari juga. Intinya, jika basisnya lebih dari 1, maka penyelesaiannya sama dengan soal, tanda pertidaksamaannya, gitu ya. Tapi kalau yang kedua, jika basisnya itu antara 0 sampai 1, bisa saja 1/2, 1/3, 2/3 dan seterusnya, maka penyelesaian dari pertidaksamaannya itu tandanya berubah, ya, atau tandanya itu berbeda dari soalnya. Jika tandanya lebih dari, maka nanti penyelesaiannya kurang dari. Jika tandanya kurang dari, maka penyelesaiannya lebih dari. Ya, jadi begitu ya. Tapi bisa jadi kita ubah dia, ya. Bisa jadi kita ubah basisnya menjadi A lebih dari 1. Jadi kita fokus ke bentuk yang pertama ini saja. Ketika basisnya lebih dari 1, gitu ya. Oke, biar tidak bingung, kita lihat contohnya nih. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X tambah 1 lebih besar dari sama dengan 27 pangkat X dikurang 1. Nah, langkah kita pertama adalah ubahlah basisnya supaya sama. Nah, jadi itu kata kunci dari menyelesaikan pertidaksamaan eksponen. Ya, ubah basis ruas kiri dan ruas kanan itu menjadi sama. Kalau yang di soal, ini ruas kiri masih 9, ruas kanan 27. Maka supaya sama, 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2, 27 ubah menjadi 3 pangkat 3. Nah, sekarang basisnya sama-sama 3, begitu ya. Setelah itu, tinggal kita gunakan sifat-sifat eksponensial yang kemarin. Ini dikalikan, jadi 3 pangkat 2x tambah 2 lebih besar sama dengan 3 pangkat 3x dikurang 3. Jadi dikali, gitu ya. Nah, karena basisnya ruas kiri sama ruas kanan sudah sama, maka tinggal kita ambil saja nih pangkatnya, gitu ya. Ini kan basisnya lebih dari 1, 3, gitu ya. Maka nanti penyelesaiannya itu sama tandanya dengan yang di soal. Di soal tandanya lebih besar sama dengan. Maka nanti ketika kita ngambil pangkatnya, tinggal kita samakan saja tandanya. Lebih besar sama dengan 3x dikurang 3, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal diselesaikan seperti biasa, aljabar biasa. Oke, 2x dikurang 3x, ini pindah ruas ke kiri, 2-nya pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi min x lebih besar sama dengan min 5, gitu ya. Nah, karena ini masih negatif x-nya, maka dikalikan min 1 kedua ruas, gitu ya. Sehingga menghasilkan x kurang dari sama dengan 5. Loh, kenapa tandanya berubah? Karena dikalikan dengan bilangan negatif. Ya, ingat dalam pertidaksamaan, jika kita membagi atau mengalihkan dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Yang tadinya tandanya lebih dari, berubah jadi kurang dari. Jika dia awalnya kurang dari, berubah jadi lebih dari. Gitu ya. Intinya tandanya berubah. Oke, jadi untuk nomor 1 penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 5. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, kalau masih kurang kita nambah lagi nih soalnya.
satu soal lagi. Jadi soalnya adalah yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari 9 pangkat X dikurang 10 kali 3 pangkat X ditambah 9 lebih dari 0. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, maka ini persis dengan persamaan eksponen yang bentuk ke-6, ya, yang membentuk nanti persamaan kuadrat, ada bentuk kuadratnya. Nah, masih ingat kan yang kemarin persamaan eksponen bentuk 6? Jika lupa bisa dicek di video sebelumnya. Oke, ya. Oke, kita lihat gimana langkah penyelesaiannya. Jadi langkah pertama adalah ubah basisnya supaya ada yang sama. Ini kan basisnya awalnya ini 9 nih, ya. Yang bentuk eksponennya ini. Ini juga bentuk eksponennya yang ini. Tapi ini basisnya 9, ini basisnya 3, belum sama. Maka kita samakan dulu. Berarti yang harus kita ubah adalah yang basisnya 9. Gitu ya. 9 diubah menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 2 supaya sama-sama 3 basisnya. Nah, setelah itu tinggal kita ubah. Ini kan 3 pangkat X, ya. Maka 3 pangkat 2 pangkat X ini bisa kita ubah menjadi 3 pangkat X pangkat 2 berdasarkan sifat eksponen. Gitu ya. Nah, sekarang kan sudah sama nih. Di sini 3 pangkat X, di sini juga 3 pangkat X. Maka jika sudah sama bentuk eksponennya, baru boleh kita misalkan. Jadi yang kita misalkan adalah 3 pangkat X-nya nih yang sama, ya. Kita misalkan saja 3 pangkat X sama dengan A. Maka bentuknya berubah menjadi A pangkat 2 dikurangi 10A ditambah 9 lebih besar dari 0. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, diapakan? Tinggal difaktorkan. Maka ketemulah faktornya A dikurang 9 dikali A dikurang 1 sama dengan 0. Maka ketemulah A sama dengan 9 atau A sama dengan 1. Nah, jadi belum sampai di sini penyelesaiannya belum, ya. Karena himpunan penyelesaian itu dalam bentuk variabel X. Ini masih variabel A gitu, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah peroleh nih. A itu ada 2, 9 sama 1 gitu ya. Maka A kurang dari 1 atau A lebih dari 9. Dari mana dapat ini? Ini dilihat dari soalnya, ya. Jika tanda di soalnya itu lebih dari, maka nanti penyelesaiannya adalah atau, gitu ya, atau kurang dari yang kecil atau lebih besar dari yang besar. Dalam hal ini kan yang lebih kecil 1, yang lebih besarnya adalah 9. Maka nanti penyelesaiannya itu jika dia tandanya lebih dari, penyelesaiannya atau kurang dari lebih kecil atau lebih besar dari angka yang lebih besar, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal diselesaikan. Nah, ada pertanyaan nih, gimana kalau tandanya di soal itu adalah kurang dari? Maka penyelesaiannya menggunakan antara, gitu ya. Kalian sudah pelajari di bab pertidaksamaan kuadrat. Oke, seperti itu. Oke, ini kita lanjutkan. Jadi tadi kan kita misalkan itu A sama dengan 3 pangkat X. Maka sekarang kita ubah lagi nih, karena yang kita cari adalah nilai X-nya, bukan nilai A. Sehingga A itu menjadi 3 pangkat X kurang dari 1. Samakan basisnya, gitu ya, ruas kiri, ruas kanan. Ini basisnya 3, ini basisnya 1. Maka supaya sama, 1 diubah menjadi 3 pangkat 0, gitu ya. Sekarang basisnya sudah sama, maka tinggal diambil pangkatnya saja. Sehingga ketemulah X kurang dari 0, gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ketika A-nya lebih dari 9, sama langkahnya. Maka 3 pangkat X lebih dari 9, samakan basis. Berarti 9 diubah menjadi 3 pangkat 2, gitu ya. Sekarang basisnya sudah sama, berarti tinggal diambil saja pangkatnya. Sehingga X lebih besar dari 2. Nah, jadi seperti itu. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 2 ini adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 0 atau X lebih besar dari 2, ya. Jadi itulah penyelesaiannya. Oke. Jadi itu dia dua contoh soal yang sudah kita bahas. Agar kalian lebih memahami lagi apa yang kita pelajari tadi, maka silahkan bisa dicoba latihan soal berikut, ya. 2 soal.
Ya, ini soal yang pertama, kemudian ini soal yang kedua. Ini mulai dari sini ya, 5 pangkat 2x-nya. Ini tidak ikut. Ya, sorry ini salah ketik. Jadi mulai dari sini. 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x dan seterusnya. Gitu ya. Oke, jadi itu dia video kita pada pertemuan kali ini. Tetap semangat belajarnya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Dan buat yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.